Ini adalah penjelasan besarnya dosa zina. Bahayanya perempuan penggoda lelaki, sesungguhnya ia adalah jerat-jerat syaiton. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di channel ini channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala Sutradara Capung Terbang, dan konten membaca buku syar'i untuk menambah ilmu pengetahuan agama Islam kita agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas masih dari 61 kisah pengantar tidur, karya dari Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, cetakan dari Darul Haq, diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhuma. Nah, kali ini saya akan membahas di halaman 43, yaitu kisah seorang ahli ibadah dan seorang perempuan. Nah, seperti apa ceritanya dan pembahasannya? Mari kita simak. Jangan lupa berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bahas kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Kisah seorang ahli ibadah dan seorang perempuan. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang ahli ibadah pada masa Bani Israel giat beribadah pada Allah di rumah ibadahnya selama 60 tahun. Suatu ketika, hujan turun membasahi bumi sehingga menjadi hijau subur. Kemudian ahli ibadah itu keluar dari rumah ibadahnya sambil berbisik, sekiranya aku turun dari sinagong ini, kemudian memperbanyak zikir, tentulah kebaikanku bertambah. Lalu, ia turun dari sinagognya dengan membawa 1 atau 2 potong roti. Ketika ia berjalan-jalan, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang perempuan. Lalu ia mulai bercakap-cakap dengan perempuan tersebut. Si perempuan juga nampak asik ngobrol dengannya, sehingga tanpa diduga ahli ibadah itu terlena dan berzina dengannya. Lelaki ibadah itu pingsan. Kemudian ia menyeburkan diri ke sebuah danau untuk mandi. Rupanya datang seorang peminta-minta. Maka ia memberi isyarat kepadanya untuk mengambil 2 atau 1 potong roti tersebut. Kemudian lelaki ahli ibadah itu mati. Selanjutnya, pahala amal ibadah yang dikerjakan selama 60 tahun itu ditimbang dengan dosa perbuatan zinanya, ternyata dosa zinanya lebih berat. Kemudian 1 atau 2 potong roti tadi ditimbang dan diletakkan pada amal kebaikan lelaki atau orang yang ahli ibadah tersebut, hasilnya adalah lebih berat kebaikannya. Maka dosa lelaki tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban nomor 820. Nah, teman-teman, seperti itu cerita singkat dari kisah ahli ibadah dan seorang perempuan. Yang ahli ibadah itu sudah beribadah selama 60 tahun, tapi lalai dari tempat ibadahnya, kemudian berzina dengan seorang perempuan, dan kemudian ternyata meninggal dunia. Dan alangkah ruginya sang ahli ibadah itu, ternyata timbangan amal ibadah yang 60 tahun tersebut ternyata lebih ringan atau lebih berat dosa zinanya yang dilakukan oleh wanita yang tidak sengaja mengobrol dengannya yang keluar dari tempat ibadahnya tersebut. Maka teman-teman sebaiknya
ketika melakukan sesuatu dipikir terlebih dahulu agar tidak terjerumus ke hal-hal yang maksiat yang berujung dengan akhir yang pedih. Maka ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sang ahli ibadah tersebut tertolong oleh kebaikannya dengan memberi 1 atau 2 potong roti. Hanya sedikit kebaikan pun juga telah dihitung oleh Allah, maka kebaikan maupun kejelekan sedikit pun akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Maka teman-teman selalu perhatikan apa yang kita lakukan agar kita tidak terjerumus oleh hal-hal yang buruk. Nah, dari cerita tersebut, pelajaran yang dapat dipetik nomor 1 adalah umat sebelum Nabi Muhammad SAW diperbolehkan memisahkan diri dari masyarakat untuk beribadah, menghindari pergaulan dan tidak mendekati wanita atau istri. Ini hanya diperbolehkan ketika sebelum datangnya Rasulullah SAW. Untuk yang kedua, dengan sebab banyak memikirkan dan merenungkan ayat-ayat Allah dan penciptaannya, iman, pengetahuan, dan mahabbah seseorang dapat bertambah. Itu yang ketiga, terkadang setan mendekati seorang hamba dengan cara memberi nasihat, amar ma'ruf, dan perbuatan kebaikan. Yang keempat, bahayanya perempuan penggoda lelaki, sesungguhnya ia adalah jerat-jerat syaiton. Yang kelima, ini adalah penjelasan besarnya dosa zina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman, seperti itu saja pembahasan kali ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat baik teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Jika ada kesalahan itu murni dari saya memohon maaf. Dan jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.